Aku tidur gini tiba-tiba aku ngerasain sesuatu. Apa tuh? Is. Yes. Tangan aku tuh kayak mau diputar gitu loh. Jadi kan aku gini tangannya. Iya. Terus kayak ngerasa, padahal ya udah aku gini aja. Jadi kayak ada yang mau ngeputar gitu. Ada yang megang. Iya, ada yang megang terus kayak mama cerita. Aduh, tadi saya lihat ada yang deketin Sarah. Aku lihat itu kok dia. ekstrim juga nih. Itu benar-benar kita kita memang- dalam mobil terus diputar. Kita pemainnya memang kita masukin mobil, kita putar mobil. Ya, mobilnya beneran Beneran diputar, jadi kayak kayak ada kecelakaan. Simulasi kecelakaan. iya yang terguling-guling Iya. nah, itu. Kasih Kita gimana? benar-benar kita terguling-guling dalam. Ultimate, selamat datang di Ulti, ulik tipis, di mana kita mengundang seseorang yang punya cerita dan kita ulik di baliknya tipis aja. Dan hari ini kita mendatangkan orang-orang dari sebuah film lagi, film yang berjudul Arwah. Kita langsung hadirkan Mas Jonathan sebagai produser film Arwah dan juga Kak Sarah Beatrix. Tepuk tangan semuanya. Selamat datang Kak semuanya. Sarah. Terima Selamat datang kasih. Mas Jonathan. Terima kasih sudah datang ke Ulti. Nah, biasanya kalau film-film gini di Ulti nih harus ditunjukin dulu trailernya biar pada orang tahu lah. Oke, siap. Biar yang belum lihat udah lihat dan yang udah lihat lagi. Lihat lagi. Siap. Let's go Ultimates. Cekidot. Sofi belum tenang. Dia sangat ketakutan. Ada yang ingin disampaikan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk trailer film Arwah ya. Aku suka deh, akhirnya mendapatkan film horor yang nggak menjelimet gitu loh judulnya kayak Arwah, udah Iya, kelar. satu gitu. kata ya, Satu selesai. kata, selesai. Jadi mudah diingat juga gitu Iya. loh. Betul. Oke, Kak Sarah, Mas Jonathan hari ini izinkan aku untuk bertanya-tanya mengenai filmnya, entah cerita dari filmnya tanpa spoiler, Oke. mungkin karakter Kak Sarah dan Mas Jonathan sebagai produser, tetek bengeknya apa aja. Nah, Oke, oke. tapi sebelumnya mungkin aku bisa mulai dari Kak Sarah dulu kali ya, Siap. gitu loh. Kak Sarah di sini di film ini sebagai siapa? Terus ini karakternya gimana sih gitu loh. Terus backstory Kak Sarah memilih karakter, bukan karakter sih, memilih cast gitu loh. Kayak aku mau deh. Itu gimana waktu itu? Oke. Halo semuanya, aku Sarah Beatrix. Jadi di film Arwah aku berperan sebagai Sofi. Jadi Sofi ini adalah salah satu anak asuh Abah yang paling terakhir, Yang paling yang paling bungsu muda lah, nih. iya yang paling Oke. muda. Dan aku ini yang paling dekat sama Abah di kampung. Jadi kalau Abah butuh sesuatu, aku pasti selalu bareng Abah gitu. Terus karakternya mungkin dia lebih ke pendiam, Ya. Gitu. ikut alur aja. Kalau Abah nyuruh Sofi ini ya, iya Bah. Oh, Jadi gitu. dia yang penurut dan pendiam gitu Introvert kali, lah ya. introvert lah ya, beda sama kakak-kakaknya gitu. Oh beda sama, aku kira beda sama aslinya. Nggak. Enggak dong, sama ini Oh mirip. sama, Iya, sama kalem juga, Kalem. pendiam gitu ya. betul, Oke. iya. Oh jadi Sofi ini anak paling muda di si anak abah ini ya. Betul. Di antara berapa kakaknya sorry? 5. Oh, empat. Empat. 5 sama Lima aku, ya? iya Rame benar. ya berarti Rame filmnya ya. banget. Oke, terima kasih Kak Sarah. Nanti kita deep down lagi tentang Oke. karakter si Sofi ini ya. Oke. Mas Jonathan, sebagai Yes. seorang produser film Arwah, gimana waktu itu pas lagi awal-awal pemilihan cerita? Kok yakin bisa gitu loh membuat film Arwah dengan konsep yang katanya ada drama keluarga juga? Iya, Gimana waktu itu? Jadi sebenarnya ini kan film pertama kita ya. Jadi kita sangat excited nih bikin film ini. Mhm. Jadi kita juga pertama kali sih idenya tuh dari gimana sih, kita udah tahu lah kalau misalnya saudara-saudara itu pasti ada love and hate-nya gitu ya. Mhm. Pasti berantem terus, tapi sebenarnya ya mereka sebenarnya serba sayang gitu, sama Iya, sayang semuanya gitu. Nah kita lagi berpikir gimana ya caranya ya, misalnya sebenarnya itu rasa sayang itu menjadi sesuatu yang menakutkan gitu. Oh gitu ya Mulai dari konsepnya ya. sayang tapi jadi menakutkan gitu. Itu yang kita pengen tubrukin di situ di film ini gitu loh.
Oh, Jadi memang ada dari kakak-kakaknya tuh sayang banget sama adiknya Sophie gitu ya. Tapi ternyata setelah suatu kejadian itu justru mereka malah dirasuki ketakutan dengan hantunya si Sophie gitu. Oh gitu ya, berarti ini sebenarnya yang aku dengar dari Mas Jonathan sebagai produser bahwa film ini film keluarga yang memang dibumbui oleh rasa ketakutan. Yang menariknya adalah film keluarga menceritakan tentang 5 bersaudara. Iya, kalau 5 nggak bersaudara. salah. Ini ya, 5 bersaudara ya. Ini ramai juga. Aku penasaran sebenarnya, aku pengen nanya sutradaranya sih gimana cara mendinamika aktor-aktor ini gitu loh. Harus nonton berarti. Oh gitu Iya. ya. Bagus. Berapa tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Nah, Juli. Ultimates ditunggu aja ya. Catat. Nah, aku pengen nanya Mas Jonathan lagi dulu ya gitu loh. Kan tadi Mas Jonathan bilang bahwa ini film panjang pertama. Kita tadi sempat ngobrol juga kan dari Bangun Pagi Pictures. Yang sebelumnya katanya Bangun Pagi Pictures sebenarnya fokusnya ke iklan. Iya. Nah, mungkin boleh dikasih tahu lah Bangun Pagi Pictures ini seperti apa sih? Terus kenapa tiba-tiba yakin dari iklan ke film yang dimana kan cukup jauh tuh kan? Iya, betul. Iklan kan paling berapa menit berapa detik? Betul. Ini bisa nyampe 2 jam lah arwah atau satu setengah jam atau 2 jam sih? Satu nggak sampai 2 jam. Nggak sampai 2 jam ya, tapi tetap aja. Gimana tuh waktu itu awal-awalnya? Iya, memang kita tadinya tuh banyak di iklan, tapi kita ya inilah kita coba untuk satu tantangan baru. Gimana kalau misalnya kita masuk ke film gitu? Memang kita setelah masuk juga ini dunia yang berbeda sih, bukan hanya memproduksi. Kalau di iklan itu kita biasanya memproduksi selesai karena kita punya klien gitu. Tapi karena ini kita sendiri yang pemilik film ini perjalanannya cukup menjadi tantangan gitu. Nah itulah kita sebenarnya pengen coba gitu untuk pertama kali masuk ke film gimana gitu. Berasa banget ya bedanya, maksudnya berasa banget itu dua dunia yang berbeda ternyata. 2 dunia yang berbeda ya, iklan dan film panjang ya. Kalau boleh tahu kapan ini syutingnya? Syutingnya itu kita di tahun 2023. 2023. Iya. Oh berarti udah akhir COVID lah ya itu 2023 ya. Iya udah lewat normal sih, lagi. udah lewat. Nah kalau Kak Sarah sendiri kan tadi kita sempat ngobrol juga ya bahwa Kak Sarah tuh sempat ada series ya. Catatan Air Sekolah yang baru tuh ya. Iya, yang besar. Itu dan maksudnya ini pertama kali film panjang juga Kak dari Kak Sarah, apalagi maksudnya kan dari Bangun Pagi ini juga film pertama. Betul. Perasaan Kak Sarah gimana gitu loh pas wah ini pertama nih gitu loh. Sebenarnya deg-degan banget karena kan ya pertama terus mikir aduh ini bisa nggak ya gitu, ini diterima bisa nggak ya. Jadi ya agak pressure sih sebenarnya buat masuk ke film yang Arwah ini agak pressure lah pikiran gitu. Apa aja sih persiapannya maksudnya? Karena kan dari series ke film itu 2 hal yang berbeda juga sih maksudnya. Persiapannya apa aja gitu loh. Apalagi kan ini film horor yang aku lihat sih trailernya banyak kesurupan ya gitu loh. Maksudnya kalau Catatan Akhir Sekolah ya happy sekolah. Ini kayak agak-agak dark gitu loh. Gimana Kak Sarah waktu itu perasaannya? Mungkin persiapannya ya lebih chemistry sama kakak aku kali ya. Mungkin kalau treatmentnya sama aja mungkin kayak acting gitu kan. Kalau chemistry ya waktu reading, setelah reading pun aku bener-bener yang harus penonton tuh harus lihat kalau aku emang sedekat itu sebenarnya sama kakak-kakak aku walaupun mereka udah di kota. Terus mungkin yang waktu reading kan ada sesi itu juga kan untuk mendekatkan satu sama lain gitu. Iya benar. Jadi pas reading kan kita ada sesi curhat lah istilahnya. Ada sesi curhat. Jadi kan pas kita ketemu kan belum mengenal satu sama lain kan. Jadi kayak masih sama sekali belum waktu itu. Belum. Oke. Sejujurnya aku baru ketemu pertama kali proyekan juga nih karena kan pertama kali juga. Okay. Jadi kayak awalnya tuh Pak masih kayak aduh kagok bisa lah nggak istilahnya ya gitu. Dan ternyata acting coach-nya kayak ngasih kita buat apa ya membuka diri gitu sama kakak kita biar kita mengenal satu sama lain. Nah mulai dari situlah kita membangun chemistry kita jadi sebagai kakak beradik gitu. Jadi ada treatment pas di acting class. Oke. Gitu. Tapi kalau dari untuk acting yang misalnya ada, kalau Kak Sarah ada kesurupan-kesurupannya ya? Karena kan aku lihat banyak juga sih yang kesurupan gitu di film ini. Kesurupan? Kan kayak gitu maksudku menyiapkan fisik mungkin atau kayak emang ada acting yang
narik urat lah ya. Aku tuh ngomongnya narik urat, sumpah aku bingung. Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Ya adalah beberapa, tapi aku nggak bisa bilang biar kalian nonton. Oh, Kalian penasaran, iya iya, benar. benar Soalnya sih. kalau aku bilang nanti kalian udah tahu kan, benar nggak? Benar. Jadi adalah pokoknya. Adalah pokoknya. Gimana prosesnya seperti prosesnya apa? kalian harus nonton. Harus di-experience sendiri sih emang. Iya. Gitu loh, Iya, kalau kayak gitu. benar. Orang tahu, oh gara-gara ini biar ceritanya juga dapet. Yes. Pasti ada kedalaman dalam karakternya itu dong. Iya. Oke, sebelum aku lanjut ke Kak Sarah, aku mau ke Mas Jonathan dulu. Iya. Gimana sih waktu itu pas lagi memilih cerita arwah itu sendiri gitu loh. Peran Mas Jonathan dalam cerita arwah. Gimana sama sang sutradara mungkin Iya. atau sama produser-produser lainnya mungkin kalau ada scriptwriters ya kalau lebih tepatnya. Kok yakin untuk arwahnya ya? Tadi kan Iya. kalau aku lebih ke film panjang. Kalau aku pengen si arwahnya ini gitu. Oke. Gimana waktu itu? Iya, waktu itu memang ide itu kita terus terang sih ide dari saya. Oh, dari Mas Tapi Jonathan. ide dasarnya ya. Iya, ide dasarnya. Bahwa, konsepnya adalah memang kayak itu, kayak tadi itu kita pengen saudara-saudara kita gini loh. Ini sebenarnya experience saja ya. Mungkin setiap orang juga pernah mengalaminya gitu ya. Kalau kita kehilangan keluarga dekat gitu, apalagi hubungannya sangat dekat gitu, pasti untuk misalnya beberapa hari kita tiba-tiba kita mimpikan seseorang yang sudah tiada gitu. Betul. Itu langsung kita akan berpikir, kenapa ya? Apa jangan-jangan ada apa gitu? Maksud apa? Maksud kenapa kita bertemu lagi gitu? Nah, pasti orang akan berpikir seperti itu. Nah, itu ide itu sebenarnya yang kita mau masukin ke dalam cerita ini. Jadi kalau misalnya kita memang namanya juga saudara, itu banyak drama gitu ya. Iya. Tapi begitu sesuatu ada yang hilang, terus kayak mereka merasa sebenarnya saudara kita itu masih dekat gitu. Masih dekat. Tapi ini kita kemas dalam hal yang lebih menegangkan lah, Menegangkan, istilah lebih lebih suspense horor. lah gitu. Iya. Oke. Gitu sih. Oke, Mas Jonathan dan Kak Sarah. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi tentang arwah, tapi Siap. ada yang melewat dulu. Oke, Oke. siap. Oke, kalau gitu, Ultimates, jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Kembali lagi di Ulti ya, Ultimates bersama Mas Jonathan juga Kak Sarah Beatrix dari film Arwah. Nah, tadi di sela-sela sempat ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Dan ternyata nih, sebuah fun fact ya, Ultimates, bahwa sebenarnya film Arwah ini sudah sempat, apa sebutannya ya, sudah ada posternya lah ya yang berhubungan dengan film ini, yang artinya, yang bertuliskan cerita Sophie judulnya. Iya, cerita Itu Sophie. kelihatan lah tuh posternya dikasih tau sama editor ya. Nah, itu 2024 tadi kita ngobrol ya, Iya, kalau aku nggak itu salah sudah. ingat. Nah, kenapa nggak jadi cerita Sophie? Maksudnya kenapa jadi arwah yang dimana Sophie adalah Iya. Kak Sarah, ya kan? Iya. Nah, kenapa tuh Mas? Oke, jadi sebenarnya memang benar film ini tadinya berjudul Cerita Sophie. Tapi memang kan ini karena film kita pertama ya, kita sangat excited juga gitu untuk film ini. Kita terus mereview gitu. Setelah kita review, kayaknya bisa kita lebih istilahnya kita lebih sempurnakan lagi lah, kita upgrade lagi lah film ini. Jadi segalanya itu kita istilahnya kita upgrade lah. Kita editing lagi, post pro lagi. Iya, Wow. kita post-pro lagi. Oke. Semua audio kita tambahin lagi. Oh, Jadi lebih kita di sempurnakan semuanya. Layering gitu. lagi ya? Iya, Aha. CGI juga kita tambahin lagi. CGI, wow, Ya, oke. gitu. Nah, tapi setelah jadi, kok ini jadi nggak relevan lagi kalau cerita judulnya Cerita Cerita Sophie. Sophie gitu. Jadi makanya kita ganti judulnya. Jadi arwah. Arwah. Sebenarnya tadinya belum. Oh, sebelum arwah ada lagi. Spill. Apa judulnya? Tadinya sempat kita keluar adalah Temani Aku Mati. Temannya aku mati. Temani aku mati. Iya. Serem ya? Serem sih. Serem sih. Tapi maksudnya jadi ini loh, maksudnya temannya aku mati lebih kayak Iya. bikin orang penasaran. Iya. Terus betul. oke, temannya aku mati. Kita yakin dengan itu, Temani Aku Mati. Tapi? Nah, tapi ternyata di lembaga sensor kita tidak lulus. Judulnya? Judulnya. Aduh. Judulnya. Padahal menarik banget. Iya. Ya, mereka punya argumen bahwa itu sesuatu yang negatif lah.
Ya, kesel. Kita juga punya argumen, tapi Iya. kita menghormati lah. Ya, biar nggak ribet lah ya. Berkas-berkas itu, ya, paham kok. Gitu. Ya, akhirnya kita mendapatkan judul Arwah. Yang menurut kita ini kayaknya lebih baik lagi karena cuma satu kata, arwah. Iya, jadi orang juga bisa lebih mengingat ya. Iya. Yang tadi aku awal bilang lah ya. Iya. Dan masih relevan dengan cerita dari film Betul. ini Arwah. Betul. Walaupun temannya aku masih lebih tapi emang menyeramkan sih. Sebenarnya pikir-pikir menyeramkan sih. Ya. Oke. Wow, itu sebuah cerita yang menarik juga ya. Tapi tapi kan maksudnya dari bilang bahwa ini setelah apa sebutannya Kita dirombak, dirombak lagi, jadi nggak relevan dengan cerita Sophie. Emang maksudnya ada apa dengan kok jadi? Apakah skripnya dirubah kah? Atau syuting lagi kan? Enggak syuting lagi dong. Enggak. Asalnya terakhir syuting 2023 kan? 2023. Enggak. Kenapa nggak relevan? Jadi nggak relevan. Jadi bukan sebuah film drama lagi. Oh gitu. Oh tapi awalnya film horor kan memang? Was Iya. meant to be horror kan? Iya. Oh, oke. Horor banget. Oke, itu cerita yang itu cerita yang menarik. Tapi cerita masih berat di Kak Sophie dong. Iya, tetap. Iya, tetap. Masih lah Iya. core intinya tuh Kak Sophie. Masih. Kak Sophie, Kak Sarah. Iya. Tapi nggak salah dong Kak Nggak Sophie. sama dong, Iya. iya. Oke. Nah, aku mau nanya ke Sarah dulu ya. Tapi maksudnya soalnya di bajunya itu ada boneka. Iya. Nah, itu siapa sih itu? Ini adalah boneka kesayangan Sophie. Oh. Yang selalu nemenin Sophie. Jadi ini titipan dari kakak-kakak. Kan kakak-kakak pergi ke kota kan. Mm-mm. Jadi ini tuh titipan buat Sophie, yang yang temenin Sophie dengan Abah. Ya, jadi ini boneka kesayangan Sophie. Boneka kesayangan agak Yes. menyeramkan ya. Ini boneka dari kecil ya. Dari boneka kecil, dari kecil. yang bantuin Dibikin. aku. Bantuin, ngapain dibantuin tuh? Agak ngeri ya dibantuin boneka ya. Terus aku buang. Mau ada Nggak usah, untung nggak dibawa. Oke. Kesayangan Oke. Sophie. Berarti itu ada berhubungannya juga sama film Betul. itu. Nama bonekanya apa? Tetap. Tidak ada. Tidak namanya. ada Tidak ada namanya. namanya. Berarti boneka-boneka No name, iya. dibawa aja ya. Iya. Oke. Aku Jadi- soalnya itu satu hal yang aku nggak nangkep di ada nggak sih di trailer bonekanya? Kenapa? Di trailer bonekanya ada nggak tuh? Di trailer Ada. Mungkin nggak Nggak aku terlalu nggak banyak. nonton ya, Nggak soalnya aku terlalu belum selesai di bajunya juga. Oke. Oke, nah sekarang aku boleh kali ini ngomongin tentang behind the scene-nya. Seperti apa? Mungkin dari Kak Sarah dulu deh gitu loh. Bagaimana Kak Sarah bisa build up karakter si Sophie ini? Atau mungkin memang Kak Sarah kayak Sophie tuh gue banget, jadi kayak gue nggak perlu gimana-gimana. Sama nge-build chemistry sama para kakak-kakak. Tadi kan bilang udah bondingnya. Iya. Gimana tuh? Itu keseruan behind the scene-nya? Mungkin kalau Sarah sama Sophie ya mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip ya? Kayaknya. Ya, Kayaknya. Tapi aku ngerasa ya mirip-mirip. Self-proclaim lah. Ya, self-proclaim mirip kok. Iya lah, yang pendiam, gitu kan, Pendiam, yang awalnya kalem. kalem, Ah. ikut alur, Ikut alur. gitu. Jadi untuk ngebangunnya menurut aku mungkin nggak terlalu susah lah. Nggak terlalu sulit. Iya, kalau kami sama kakak-kakak aku sebelum syuting kita pasti kayak reading, tektokan. Jadi pas tag itu bener-bener udah campur banget lah, gitu. Oh gitu. Emang ngapain aja sih sebenarnya pas bonding itu? Kita kan Cerita-cerita biasa atau apa? main game sebelum tag. Jadi kan kalau lagi ngeset gitu, kita pasti ngobrol. Oh, Enggak gitu. yang satu di sana, satu di sini, enggak. Jadi kita pasti ngumpul. Harus satu circle lah Iya, ya? harus Ya, biar jadi kalau mereka kakak break beradik memang gitu. mereka itu hangout sendiri gitu. Asik sendiri lah ya. Yang lain pada ngangkat-ngangkatin lighting. jadi kita pasti ini sendiri kayak main games, tektokan skrip dan segala macam. Jadi pas udah tag ya udah langsung. Oh berarti gitu ya cara Yes. membangun chemistry seperti itu. Dan Kak Sarah tidak terlalu sulit untuk menambahkan karakter si Sophie ini. Iya, ya paling ngomong Sunda. Ngomong Yang Sunda. sulit. Nah gimana Adalah tuh? dikit-dikit ya, Pak. Oh, ini apa namanya? Apa sebutannya kalau Sunda sih? Kalau Jawa kan medok. Dialeknya. Ya, dialek Dialeknya, Sunda iya. gitu. Emang asli orang mana, Kak Sarah? Aku lahir besar di Timika, di Papua. Wow. Iya. Berarti emang orang Timur? Atau Orang besar aja? Besar di sana, lahir di sana. Jadi mama papa Manado, papa. tapi mereka Oh. aku udah lahir besar di sana. Di sana, di Papua, di Iya. Timur ya? Wow. Jadi Ya, ya. pas ngomong Sunda gitu kan, aku pertama kali pindah Jakarta aja susah ngomong Jakartanya. Oh gitu. Apalagi Oke. kalau ke Sunda kayak iya teh Oh, gitu kan. iya, iya. Agak gimana gitu. Itu sih Oke. paling sulitnya. Oke. Dan ngomong-ngomong soal behind the scene film horror, klise nih pertanyaan. Tapi
menarik. Apakah ada gitu yang bukan mengganggu, yang mampir lah. Mereka tidak mengganggu kok, mereka mampir doang gitu. Ada nggak sih momen-momen seperti itu, Kak Sarah? Atau mungkin Mas Jonathan mungkin sebagai produser? Nggak sih, katanya sih ada ya. Iya. Katanya ada. Kalau nggak ada nggak seru. Kalau nggak ada nggak seru, iyalah. Pernah lah terjadi ya. Aku itu sebenarnya bukan di lokasi sih. Itu dari lokasi 1 kita mau pindah ke lokasi yang selanjutnya. kedua. Iya. Ini aku cerita nih. Cerita dong. Aduh, takut nanti ada. Di sini mah. Aku tidur di sini kok, tenang aja, nggak ada apa-apa sendirian. Oke, jadi waktu itu aku selesai syuting duluan. Terus aku moving duluan ke villa yang kita besoknya mau syuting. Di villa itu? Iya. Oke. Nggak, dekat villa itu. Oh, dekat villa itu. Oke. Di Curug ya. Oh, di Curug. Iya, di Curug. Oke. Daerah Curug lah. Oke, Puncak oke. gitu. Oh, syutingnya di daerah-daerah situ ya? Cimacan. Iya. Oke. Terus pas aku nyampe ke villanya itu katanya itu rame banget, villanya bagus banget. Oke. Tapi pada saat itu aku nyampe sekitar jam 1? Iya, benar. Iya, aku nebak loh itu. Oke. Jam 1-an dan villa itu kosong. Malam-malam tuh. Iya. Satu malam Jam kan? 1 malam. Nggak ada orang sama sekali. Kak Sarah sendiri? Aku sama mama, Oh. sama driver. Oke. Jadi kita bertiga di dalam mobil. Oh, berempat sama saudaraku. Oke. Kita berempat. Soalnya kan kakakku masih syuting di sana kan. Iya. Jadi aku duluan. Terus pas kita nyampe bener-bener nggak ada orang. Nah, di situ lah. Bentar, yang ngomong rame ini siapa? Ini harus dicari nih yang ngomong rame ini. Agak Dari- misinformasi. Dari telkonya, soalnya kayak, oh di sana ada orang kok, ada yang jaga gitu. Jadi kan, ya kita kalau ke villa, maksudnya kalau ke penginapan, pasti kan ada dong yang jaga. Yang jaga minimal Iya. 1 lah. Nggak ada, 1 pun nggak ada. Nah, terus cara masuknya gimana? Maksudnya kunci-kuncinya, ruangan-ruangannya? Nggak masuk kita. Jadinya, Nggak jadi, Oh. karena bener-bener sepi banget. Jadi pas drivernya turun, ngecek gitu kan, kita nggak turun. Aku kayak aku masih kayak tidur, Iya. setengah tidur lah tapi sadar kalau udah nyampe gitu. Paham. Ya. Aku tidur gini tiba-tiba aku ngerasain sesuatu. Apa tuh? Is. Yes. Tangan aku tuh kayak mau diputar gitu loh. Jadi kan aku gini tangannya. Iya. Terus kayak ngerasa, padahal ya udah aku gini aja. Jadi kayak ada yang mau ngeputar gitu. Ada yang megang. Iya, ada yang megang terus kayak mau diginiin. Mama ada di mobil juga? Mama di mobil, mama di depan. Di depan. Tapi aku Kak nggak Sarah di cerita belakang. karena nggak cerita. Ini baru tahu nih Mama nih. Oh, oke. terus aku langsung takut dong. Aku Iya. takut jadi aku diam aja. Iya. Terus aku langsung paksa bangun lah. Oke, gitu. Iya. Oh, bangunnya kayak kaget gitu ya? Iya, kaget. Iya, Terus iya. oke, nggak ada orang. Nggak ada apa-apa. Drivernya belum datang, cuman bertiga cewek doang di dalam Oke. mobil. Hahaha. Tiba-tiba udah drivernya datang. Oh Bu, ini bener-bener nggak ada orang sama sekali. Gelap villanya? Gelap. Oke. Gelap. Jadi gimana nih Bu gitu. Terus aku lihat grup itu bener-bener nggak ada sinyal. Oh, nggak Nggak ada ada sinyal sama sekali. Jadi akhirnya kata drivernya ya udah kita arah balik dulu ya. Tiba-tiba grup muncul lah. Ada sinyal lagi? Muncul Ada lagi. sinyal. Oke. Tiba-tiba kakak-kakakku pada ngomong, guys itu villanya nggak ada orang sama sekali. Ini katanya serem gitu lah Oh. katanya. Terus aku langsung kayak, waduh. Oh. Tapi aku nggak cerita ke siapa-siapa karena ya sejujurnya aku nggak percaya juga sih sebenarnya. Iya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Atau mungkin kan pas Kak Sarah udah ini juga villa hilang gitu? Iya kan Enggak. iya. Enggak kan? Oke. Enggak, terus habis itu udah tiba-tiba mama turun dari mobil. Oke. Terus udah ada kru di villa yang untuk kru itu loh. Hmm. Nah, mama turun terus mama cerita. Aduh, tadi saya lihat ada yang deketin Sarah. Padahal aku nggak cerita ke mama. Oh, Mama duduknya di depan kan? Mama duduk di depan, jadi mama ngelihat dari spion. Oh, dari Di luar belakang, ya, iya. di depan jendela. Aduh, aku deg-degan. Iya. Jadi, aman. ya jadi maksudnya aku nggak cerita ke mama, tapi aku ngerasain gitu. Jadi ya bisa dibilang mama yang ngelihat, aku yang ngerasain. Jadi mau percaya nggak percaya, gimana ya? Ikatan batin ibu dan anak. Iya, aduh, luar biasa. Jadi Oke. mama bilang, iya ada yang katanya mau pegang tangan kamu, terus aku bilang fix. Siapa lagi? Siapa lagi kalau Siapa lagi bukan kalau bukan? Ya, kalau bukan yang mau lewat mungkin. Iya. Nanti kita cerita lagi tentang Oke. behind the scene. Mas Jonathan belum cerita soalnya. Kali Oke. aja ada. Kalau gitu, Ultimates, jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ultimates.
Ultimates masih di Ulti tipis film Arwah bersama Mas Jonathan dan juga Kak Sarah Beatrix. Oke, tadi terakhir udah merinding-merindingan ya. Karena jujur emang di sini dingin sih. Iya, dingin. Beneran dingin by the way, emang itu Habis hujan 22. lagi. Habis hujan juga, iya. Pagi-pagi hujan sebenarnya enak tidur. Tapi nggak apa-apa, karena kita hari ini Ulti bareng Mas Jonathan juga Kak Sarah Beatrix. Tadi kan dari Kak Sarah nih, dari cerita yang bikin merindingnya yang mengerikan itu, even mama malah yang ngeliat ya. Yang ngeliat gitu loh, mengerikan juga sih. Nah, kalau dari Mas Jonathan, ada nggak nih mungkin sebagai produser, maksudnya Mas Jonathan juga mantau syutingnya? Iya, Ikut. iya. Dari hari awal sampai akhir? Ada Atau beberapa hari ada yang memang skipnya? saya off. Nggak ngikut ya? Oke. Nah, gimana tuh Mas Jonathan? Bagaimana? Bagaimana? Ya kali aja ada experience horor atau Kalau- hal yang gimana-gimananya. Experience horor sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman saya dikasih tahu orang, katanya kru? nih, hah? Kru? Bukan. Orang warlock Orang. aja warlock? Iya, iya. Oke. Nggak, maksudnya dikasih tahu sama keluarga saya gitu. Kalau misalnya kamu habis kemana-mana ke tempat yang aneh-aneh gitu, pulang coba ini mandi pakai air garam gitu. Oh gitu. Gitu. Udah asin ya? Iya, cuma Oke. jadi saya memang kalau habis dari lokasi gitu ya, kemudian saya Lokasi syuting. ya beberapa hari kan saya off gitu. Saya pulang itu memang nggak tahu sih, badan kayak rasa capek gitu. Capeknya tuh bener-bener Beda. Kayak iya sehari beda lah ya. gitu. Ya memang itu habis itu saya mandi gitu. Saya mandi pakai air garam gitu. Itu habis itu ya udah balik lagi gitu. Oh, Kayak seger gitu, iya, kayak iya. nge-recharge lagi gitu. Ada yang ikut berarti, Pak? Nggak tahu. Semoga tidak. Nggak mau Semoga tidak. sendirian nih aku lihat-lihat nih. Teman Sophie tuh, Pak. Oke. Iya. Berarti kalau dari Mas Jonathan nggak ada yang Sebenarnya nggak ada gimana yang- ya. Oke. Tapi kalau dari adegannya itu sendiri gitu loh, tanpa spoiler mungkin bisa ceritain adegan yang ada di trailer aja. Kalau Kak Sarah ingat, ada nggak sih gitu loh yang bikin Kak Sarah paling menegangkan, jadi kayak sampai ke bawah mungkin adegannya gitu loh. Adegan yang memang bikin capek lah mungkin secara fisik. Ada nggak sih Kak Sarah? Mungkin adegan dikejar-kejar. Ada sih Ada ya? yang diputer-puter. Oh iya, Diputer-puter. iya benar. Diapain? Ada yang mau Ya, nggak oh, apa-apa. iya. Di dalam mobil kita diputar-putar gitu. Dan itu benar-benar diputar. Kita Nah. dalam mobil. Ada alatnya gitu loh. Teknisnya gimana tuh? Aku malah jadi penasaran. Jadi memang itu adegan kecelakaan. Kecelakaan. Oh iya, Iya. kalau itu ada tuh. Iya. Aku lihat itu kok dia. ekstrim juga nih. Itu Apa benar-benar adegan kita memang- dalam mobil terus diputar. Kita pemainnya memang kita masukin mobil, kita putar mobil. Ya, mobilnya beneran Beneran diputar. Jadi kayak kayak ada kecelakaan. Same apa simulasi kecelakaan. iya yang terguling-guling-guling Iya. nah, itu. Kasar Kita gimana? benar-benar kita terguling-guling dalam. Apa maksudnya Kak? Iya maksudnya kan Iya. itu Seru? Nggak mungkin. Ya kayak roller coaster tapi lebih ekstrim. itu Di dalam mobil terus kita putarnya bukan Diputar. sekali, Kak. Ber- 5 kali ada 5 kali. kali. Iya. Oh maksudnya 5 kali take. Iya. Enggak, Enggak, 5 kali langsung. diputer-puter. Ayo, lebih ini lagi padahal emang udah kita terputar-putar itu sebenarnya. Itu safety-nya gimana sih Kak kalau kayak gitu Kak? Aku penasaran. Mereka pakai seat belt. Pakai Pasti seat belt, safety. tetap pakai seat belt. Karena kan yang Tapi tetap safety. iya yang aku lihat juga kayaknya ada kaca pecah, kaca mobilnya pecah kan. Kalau dari trailer kalau nggak sih gitu deh. Aku Iya, lihat trailernya. Iya. Ya, ada. Kok berani sih Kak? Oh, lebih ke iya gitu loh, gimana cara ngumpulin apa sebutannya, adrenalinnya gitu. Iya. Nah, itu dia demi arwah. Iya sih, bener sih ya. Jadi buat teman-teman harus nonton karena kita se-effort itu. Iya, itu tuh kayak itu satu scene yang bikin kayak wah pantas masuk trailer. Karena effort banget, entah Iya. dari filmmaker di belakang layar, entah dari aktor. Iya, Itu benar-benar. kan ngumpulin duit nyanyi mahal. Iya. Iya kan, Mas? Itu scene itu cuman sehari doang. Jadi kita ngabisin scene itu dalam sehari full cuman scene itu doang. Tapi kan nggak sekali take. Enggak sekali teh. Enggak sekali tag, Bener, beberapa kali. Mobilnya Jadi- gimana? Khusus scene itu 1 hari. Jadi ya gimana lah, kepala kita kueng gitu. Apa rasanya kan setelah Terputar-putar. terputar-putar? Ya pusing ya. Pusing, iya. Pusing tapi ya seru aja gitu. Kan Oh. kan bareng kakak-kakak juga, bukan aku sendiri kan. Jadi Iya kayak sih. dalam gitu-gitu. Terus kita ngetes gitu. Ngetes. Sebelum ngetek
Sebelum tag kita tes dulu. Ada tes, Tes untuk drive. Iya. tes Iya. drive ya. Iya, ada tesnya. Ya maksudnya nggak lebih ekstrim daripada take aslinya dong. Iya, Iya. tapi kan tetap aja keputar. Tetap sih, gitu loh. Itu Mas Jonathan, itu kalau misalnya scene kayak gitu, cara manage apa sebutannya, risk manajemennya seperti apa? Karena kan maksudnya berhubungan Ada sih, sama iya. uang juga gitu. Iya, betul. Memang Gimana kita tuh, Mas? pasti mengutamakan safety pasti. Gitu. Oke, betul. Jadi Safety ya guys. Safety, Ngomongin aman. uang tadi ntar gue diapain nih. Safety guys, ya kan nggak? safety ya. Ini aman nih sampai Aman sekarang kan, nih aman. alhamdulillah, baru bisa ulti. Iya, Gimana, Mas? iya, itu memang kru memang bekerja dengan baik waktu itu. Ya memang alhamdulillah semuanya juga berjalan lancar dan tidak ada yang cedera lah. Cedera nggak Nggak ada yang cedera ya? Aman. Ya kalau misalnya kalau kita lihat yang film yang shot mobil terbalik itu memang stuntman. Beda dengan mobilnya yang dinaikin sama Kita Sarah nggak di dalam. gitu. Oh gitu. Oh bentar. Kalau mobil terbalik itu stuntman. Ya, Kak Sarah dan kakaknya? di mobil yang Yang di satu dalam lagi. mobil satunya lagi. Oh gitu. Tapi tetap diputar-putar. Tetap Iya, diputar-putar. diputar. Wow. Iya, berarti emang merasakan seperti kecelakaan beneran. Iya. Maksudnya Beneran. amit-amit dong jabang bayi Iya. gitu maksudnya Iya gitu maksudnya. kayak. Benar. Iya. Benar ngerasain. Oh berarti maksudnya Mas Jonathan sebagai produser juga sudah tahu gitu loh Iya, resikonya sudah kita apa siapkan. aja. Nah, Tapi alatnya alat apa sih kalau boleh tahu? Aku beneran penasaran jadi. apa ya? Iya. Alatnya namanya apa ya? Nggak ada namanya, Nggak memang tahu. begitu. Mobilnya kita masukkan dalam kayak Sebuah silinder alat gitu. Silinder. Dan silinder itu akan diputar. Itu pasti sinter mahal Mas. Ya nggak? Bener nggak? Iya, lumayan lah. Ada 500 orang yang muter. Nggak ada. Nah, itu lebay sih, lebih ke lebay itu. Oke. Nah, Kak Sarah dan juga Mas Jonathan seperti yang tadi udah ngomong di atas. Ya. Tadi kan aku udah ngomong kita bakal di segmen 3 kan bener nggak? Sampai lupa gue. Iya, segmen 3. Film dan juga aktor favorit saya biasanya aktor-aktor ya atau filmmaker yang aku ajak ke sini selalu aku tanya. Oke. Biar seru-seruan aja sih sebenarnya. Iya. Kalau dari Kak Sarah dulu kali ya. Kalau Kak Sarah mungkin ada film-film favorit yang nggak bosen-bosen ditonton atau kayak emang jadi panutan nih atau aktor panutannya Kak Sarah. Kalau aku sebenarnya nggak di horor sih. Aku favoritnya komedi. Siapa? Iya. Apa? Sorry. Film apa? Semuanya film Ernest. Kok Ernest aku Oke. selalu nonton. Semuanya. Iya. Terus yang paling favorit ya Cek Toko 11 Oh, Cek Toko versinya. 11. Dan aku suka banget lihat Ko Ernest. Kayaknya itu panutan aku deh. Oh gitu. Sebagai Iya. aktor. Ya sebagai aktor. Wow. Kalau dia main tuh kayak lepas gitu kayak enak aja ngelihatnya. Iya. Bisa nggak Ngalir ya lah nanti? ya. Iya, bisa nggak ya nanti bisa ngalir itu gitu. Oh berarti memang panutan Kak Sarah nih yang actingnya ngalir aja lah. Iya benar. Dan akhirnya Kak Sarah praktekkan juga mungkin di film-film atau series-series Kak Sarah ntar. Atau yang sudah. Amin dan semoga. Atau mungkin ingin diajak bikin film bareng sama Kak Ernest mungkin. Pengen? Tolong dong. Oh gitu ya. Ultimates bisa dong. Oh gitu Iya. ya. Kak Ernest, I see you. Oke, berarti emang film-filmnya Kak Ernest dan juga... Karena sih yang komedi-komedi. Atau kalau dari luar mungkin ada film luar? Action komedi paling kalau luar aku suka banget action komedi sih. Kayak Bad Boys yang Oh gitu-gitu. iya. Atau enggak John Wick. Oh, Iya. kalau John Wick Iya, juga action Iya, sih. action tapi tetap ada komedinya gitu, kayak Oh seru iya, aja. oke. Itu di bioskop masih ada tuh yang Apa tuh? Ballerina. Tahu nggak? Oh iya, itu aku mau nonton habis ini. Menurut aku biasa aja sih. Oh biasa aja, ya Menurut aku udah biasa nggak aja. usah. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kalau mau nonton. Ada John Wick juga soalnya. Nonton Arrow aja ya? Boleh. Wes. Tanggal 3 Juli 2020. Abis nonton Ballerina, nonton Arwah maksudnya. Nonton Arwah, gitu. betul. Barengan. Oke. Betul, Yes. barengan. Oke, berarti ya itu tadi Ko Ernest dan juga action komedi ya. Iya. Oke. Kalau Mas Jonathan mungkin ada gitu film-film yang jadi favorit Mas Jonathan? Sekarang memang saya lagi sukanya ya karena ini lagi setelah bikin film horor, saya jadi suka film horor jadinya. Oke, Tapi apa memang, tuh? Saya suka ngelihat dari konsepnya sih, karena kalau dari treatmentnya itu kan memang ya ada beberapa yang memang saya suka treatmentnya. Yang saya ingat sih misalnya Hereditary, misalnya Conjuring, kayak gitu. Oke. Terus yang saya suka juga itu Evil Dead. Evil Dead. Evil Dead itu kayaknya Oke. saya suka kayaknya setannya brutal banget Iya, gitu. iya, Evil Dead. Ya. Gitu.
Apa yang lain? Sebenarnya banyak sih, tapi saya juga suka lupa namanya saking banyak. Saking banyak. Saking banyak ya. Iya. Tapi kalau dari, aku mau nanya Mas Jonathan dulu ya, Iya. karena aku maksudnya sebagai seorang produser, ini kan film pertama di Bangun Pagi Pictures tuh horor. Iya. Pengen nyoba yang lain nggak sih? Maksudnya film pertama langsung horor nih, yang dimana Iya. sebenarnya horor ya banyak yang minat sih, Iya, orang Indonesia iya, ya, iya. gitu loh. Tapi pengen nyoba yang lain nggak sih? Mungkin drama, pure drama, cinta-cintaan, atau action mungkin? Mungkin nantinya akan begitu, tapi Kan sekarang saya memang kita lagi, kenapa horor? Karena horor itu apa ya? Horor itu kalau kita lihat tuh bermacam-macam jenis gitu, walaupun judulnya jalurnya horor, tapi ada yang lebih gore, ada yang lebih suspense, ada yang jadi gitu. Itu yang membuat horor itu menarik gitu. Kalau Arwah sendiri apa? Horor apa dia? Ini lebih ke lebih ke suspense sih. Suspense. Ya? Jadi bukan kita nggak ngumbar gore atau apa gitu, tapi lebih ke bisa dibilang psychological horror gitu. Oke, karena tadi Kasar udah ngomong mau action, mungkin bisa bikin action terus sama Kasar. Amin. Amin. Oke. Nah, nanti kita bakal balik lagi ke arwahnya itu sendiri. Iya. Mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan juga boleh nanti kepada para Ultimates. Selain pesan 3 Juli 2025. Nanti itu juga ada. Itu harus. Kalau gitu, Ultimates, jangan kemana-mana, tetap di Ulik Tipis. Masih di Ulti ya, Ultimates bersama Mas Jonathan dan juga Kak Sarah Beatrix dari film Arwah. 3 Juli 2025. Oke, wah jujur karena ini segmen terakhir juga ya, kita ngobrol santai aja. Thank you juga udah mau ditanya tentang behind the scene yang ternyata tadi ada Kak Sarah momen tentang villa kosong itu. Dan Mas Jonathan ya sebenarnya netral lah ya, maksudnya bukan gimana-gimana, mandi garam. Oke. Nah, ini di akhir aku pengen nanya-nanya untuk Mas Jonathan dulu kali ya, gitu loh, sebagai produser dari film Arwah, Bangun Pagi Pictures, dan Arwah merupakan film pertamanya. Ya. Gimana Mas, visi misi Bangun Pagi Pictures ke depannya? Mau kayak gimana sih? Atau mau iklan lagi, mungkin masih mau, jadi kayak ada Bangun Pagi Pictures iklan, Bangun Pagi Pictures film, mungkin ada kayak gitu. Iya, memang begitu. Gimana? Jadi kalau iklan kita akan jalan terus sih. Iklan akan jalan terus? Akan jalan Atau terus. mungkin sekarang lagi produksi nih? Masih produksi? Masih. Oke. Kemudian kalau untuk film sih memang kita akan terus lagi, kita akan produksi lagi. Memang kita sudah mempersiapkan untuk cerita-cerita berikutnya lah. Kita akan bikin sesuatu yang lebih seru lagi gitu. Oke. Mungkin boleh di-spill apa genre? Masih horor. Masih horor. Karena ya itu tadi, horor ini sangat menarik. Masih bisa kita olah, masih bisa kita eksploitasi lah horor. Betul. Memang banyak yang bisa dieksplorasi lagi, Ya. apalagi untuk penonton Indonesia juga, Ya. yang ya peminatnya masih banyak. Betul. Walaupun maksudnya ini aku jadi geser dikit ya, Iya, maksudnya iya. aku ngelihat sekarang film Indonesia lagi cukup bervariasi, Iya. apalagi setelah disusul oleh film animasi itu kan, Jumbo yang jadi pertama. Iya. Sebenarnya menambah variasi juga, Ya. tapi tidak akan pernah meninggalkan horor sih yang aku lihat dari penonton Indonesia gitu, Nah, mau gimana pun. ini juga menariknya dari Arwah ini, horor kita berbeda. Nah, Horor kita berbeda. mungkin boleh Coba dikasih aja, tahu nonton nih, aja. atau disuruh cobain aja nih Ultimate Nonton sih. aja, iya. Nah, tonton ya Ultimate Nonton saya aja. tanggal 3 Juli. Oke, berarti memang masih ingin mengeksplorasi horor ya, Bangun Pagi ya? Iya. Oke, berarti ditunggulah untuk Siap. karya-karya selanjutnya Siap. dari Bangun Pagi. Aku penasaran juga bakal kayak gimana. Siap. Oke. Mungkin Mas Jonathan mau mendirect juga atau emang udah PW aja nih di produser? Belum tahu Belum tapi tahu. kayaknya sih enak aja. Enak jadi produser aja. apa jadi produser ya? Iya. Oke, makasih Mas Iya. Jonathan. Nah, kalau dari Kak Sarah, karena kan ini juga film pertama ya? Pertama dan horor. Iya. Emang gimana sih ke depannya gitu loh? Mau tetap di horor aja atau mau nyoba? Beneran mau nyoba action atau gimana? Beneran mau, semoga kalau rezeki ya Kalau kan. ada kesempatan. Iya, siapa tahu main sama John Wick kan. Kayak Nurif ya. Agak jauh itu ya. Maaf. Memang kalau Jo Taslim Jo. lah gitu kan sama-sama Jo gitu loh. Masih oke.
Ya Oke. pengen lah yang genrenya lebih banyak lagi, semoga supaya menambah pengalaman juga kan. Jadi bisa ngerasain komedi gimana, horor gimana, action gimana, drama gimana gitu. Kalau Kak Sarah bilang tadi di film Arwah sebagai Sophie ini dekat dengan diri sendiri, Kak Sarah pengen nyobain karakter yang kayak gimana sih selain dekat dengan diri sendiri gitu? Yang mungkin yang layernya banyak, mungkin ingin yang jauh dicoba pastinya. gitu loh. Emang mau jadi apa sih? Maksudnya Antagonis, karakter antagonis. ya, Nah, antagonis. Ini itu kan dia. protagonis ya jatuhnya ya kalau di si Sophie ini. Mau kayak Iya, gimana sih, Bang? pengen yang antagonis, yang marah-marah kayak, yang orang tuh kesel sama aku gitu. Gimana cara? Lu kenapa sih gitu? Iya, Mean kayak girl gitu. gitu lah ya? Iya. Cocok Jadi sih. tapi susah. Susah ya? Actingnya susah ya? Iya, aktingnya susah Oh, gitu. oke. Takutnya kan nggak cocok. Oh gitu, jadi pengen mencoba jadi antagonis, karakter yang lebih bengis lah daripada Iya, aku nggak mau benar. jadi pendiam karena itu diri aku sendiri gitu. Pengen nyoba yang lain juga. Pengen nyoba banget. Oke. Oh, oke. Nah, kita sekarang balik ke Arwah. Sebenarnya aku mungkin nanya sesuatu dari perspektif masing-masing. Iya. Kalau sama pun nggak masalah juga Iya. sebenarnya. Mungkin aku nanya Kak Sarah dulu ya. Iya. Kak Sarah, sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan dari film Arwah? Tanpa ini ya, tanpa spoiler. Oke. Tapi pesannya mungkin dari karakter si Sophie ini apa deh sama film Arwah itu sendiri? Mungkin yang dari Sophie pesannya buat kalian yang masih ada waktu sama keluarga, yang masih bisa quality time, pokoknya ya manfaatin itu waktunya karena kita nggak ada yang tahu kapan kita selesai, kapan kita masih bersama gitu. Jadi itu pesannya dari Sophie sih. Gitu ya, karena Iya. memang harta yang paling indah adalah keluarga. Keluarga. Betul. Ya, itu dari Iya. Sophie. Iya. Oke, kalau dari Mas Jonathan mungkin apa sih sebenarnya film ini mau menyampaikan apa sih? Sebenarnya sama sih, sama ya? sebenarnya sama. Itu nilai keluarga gitu. Nilai keluarga. Ya, walaupun sebagai saudara gitu ya. Kalau ada apa-apa dengan saudara, ya sudahlah gitu. Maafin aja lah. Kita juga sama-sama saudara gitulah. Betul. Jadi jangan sampai saudara itu kita saling melupakan gitu. Kita tetaplah gitu kita. Tapi memang lucu ya, maksudnya keluarga tuh gimana ya? Ya pasti nggak pernah bisa Iya, klop namanya. 100%. Iya, Benar. betul. Padahal satu atap. Iya. Lucu aja sih buatku konsep itu sebenarnya Iya. selama ini. Jadi agak curhat dikit. Ya maksudnya sharing aja gitu. Ya, Dan sebenarnya itu kenapa? sebenarnya kita dekat gitu kan. Mm-mm. Tapi kadang sama orang dekat kita malah selek-selekan. Betul. Iya, orang yang maksudnya beneran deket jaraknya Betul. gitu loh, malah jadi kayak selek-selek bener juga ya. Berarti itu ya kurang lebih yang Ya. terjadi dalam film Arwah adalah konflik antar keluarga sejatinya, masih di dalam satu atap yang sama, tapi ada masalah satu sama lain padahal mereka satu darah gitu. Iya, iya. Tapi ada yang mengganggu. Nah, sebenarnya aku penasaran sih gitu loh korelasi antara horor, suspense dan juga 5 bersaudaranya ini tuh di sebelah mananya dan yang di mana itu harus ditonton sendiri Iya, betul. Di bioskop Betul. nanti. Betul. Oke. Jujur tadi kan udah pesan. Ternyata masih ada satu pertanyaan yang ketinggalan buat Mas Jonathan. Ini mah jujur aja lah ya jadi host ya. Mas Jonathan sebagai seorang produser dan juga jatuhnya owner Bangun Pagi Pictures juga nggak atau Iya, founder? bisa. Iya, Founder, gitu ya. ya. Kan tadi ngomongnya udah dari 2016 juga Iya. yang berawal dari iklan dan Iya. akhirnya membuat film horor Iya, gitu di betul. bioskop pula bersama Kak Sarah. Nah, sebenarnya film Arwah ini itu baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar atau gimana? Dari si Bangun Pagi Pictures ini. Oke, Mungkin ini ada grand plan lain. ya namanya juga ini kan film pertama. Iya. Ini pasti akan menuju sesuatu gitu ya. Kita memang punya master plan ya. Kita mulai dari sini dulu gitu. Tapi sampai sejauh mana kita juga belum tahu gitu. Jadi tapi ini film pertama kita akan sangat exciting dengan film pertama ini. Tentunya akan ada film kedua, ketiga dan selanjutnya. Oh, ada Arwah 2 kah? Mungkin ada. Bisa jadi. Mungkin. Oke. Maksudnya kalau dari Mas Jonathan sendiri, gimana sih waktu itu pas apa sebutannya? Oh, bukan lebih ke
mau nyoba film apa lagi? Misal nih, kita Iya. ngomongin apabila aja lah gitu, kayak berandai-andai. Iya, iya. Mau bikin film apa sih kalau dari Mas Jonathan selain horor? Thriller sih. Thriller. Thriller. Beda sih emang ya, Ah, horor sama thriller. Thriller Itu juga. yang seperti apa? Mungkin sama Kak Sarah lagi? Mungkin. Iya. Amin. Dia oke kok. Kak Sarah thriller juga maksudnya cukup Iya. menantang gitu loh. Iya. Iya kan? Kan katanya mau ini, mungkin bisa jadi salah satu karakter antagonis yang ada di thrillernya, katanya mau jadi Mean Girls juga kan? Berarti aku harus latihan dari sekarang nih, Pak. Iya, betul. Untuk bangun picture. Iya, Bang bagi picture. Oke, berarti Iya, memang thriller gitu. ya? Iya, thriller. Memang ada ketertarikan komedi juga. Komedi. Pokoknya tuh- Iya, tadi aku juga pengen nanya komedi sih. Iya, Karena komedi itu memang punya tantangan sendiri sih. kan- Dan itu justru saya salut dengan film komedi yang sukses ya. Itu karena mereka bisa tahu atau bisa mengerti market gitu. Karena komedi itu kan sangat apa ya? Kadang sangat ambigu, kadang sangat bergeraknya tuh nggak tahu arahnya kemana gitu. Karena kita kalau misalnya ngobrol gitu, kita bercanda sama temen gitu, itu bisa jadi komedi gitu kan, bisa Ya. jadi serius gitu, Betul. bisa jadi ada yang tersinggung gitu. Iya, betul. gitu. Jadi kalau kita ngomong komedi itu sangat tricky, tapi jenius sih. Menurut saya yang bikin komedi itu jenius. Bener sih, karena nggak semua, gimana ya, yang aku dengar sih, kadang sebenarnya momen yang harusnya ketawa, orang malah nggak ketawa. Betul. Tapi justru pas orang, momen itu tidak lucu, Betul. orang malah ketawa. Betul, Gitu. iya. Jadi, Jadi ya bener sih, tricky ya. iya tricky. Dan orang di grup yang lain juga belum tentu itu lucu gitu. Betul, iya bener juga ya. Gitu. Itulah kenapa ada komedi consultant juga ya. Ya, jadi kalau ngomongin komedi gitu. Mungkin Kak Sari juga pengen main film komedi. Mungkin mau ngelawak dikit gitu Aduh. setelah dari horor. Harus banyak belajar. Harus baik-baik. Iya, biar lucu. Biar lucu. Mm-mm. Oke. Tapi kalau Kak Sarah sendiri emang maksudnya dari awal emang pengen jadi aktor gitu Kak? Ini kita di akhir udah ngomong santai aja ya. Sebenarnya nggak yang benar-benar mau nyobain sih. Apa namanya? Superhero mungkin. Iseng-iseng. Superhero, ini tiba-tiba superhero nih. Sebenarnya iseng-iseng aja sebenarnya. Iseng-iseng. Iya, iseng-iseng nyoba casting gini-gini. Tiba-tiba Oh gitu. cantol gitu. Kepleset ya. Iya, sebenarnya. Kepleset rezeki itu. Emang awalnya maksudnya sebelum bercita-cita jadi, bukan bercita-cita juga ya, maksudnya jadi aktor lah, jadi aktris. Emang awalnya mau jadi apa awalnya? Sebenarnya aku cita-citanya mau jadi ya kantoran aja. Kantoran aja. Iya, sebenarnya. Kebetulan bisa acting gitu. Ya, awalnya dari modeling sebenarnya. Iya, modeling. Iya, Oke, modeling. modeling. Terus dipanggil gitu, casting ini gitu. Oh, modeling apa? Waktu dari Papua sih, apa ya? Oh. Adalah mereka bikin event gitu di Papua, terus ke Jakarta. Oh, oke. Jadi dari situ baru mulailah gitu. Oke. Jadi aku lihat timernya sudah. Tapi terima kasih sekali lagi sudah datang Terima ke kasih Ulti Kak banyak. Sarah Beatrix dan Terima juga kasih, Mas Ulti. Jonathan. Terima kasih. Semoga filmnya sukses. Amin. Mungkin boleh jangan lupa nonton Oke. Arwah ke kamera yang ini. Semuanya jangan lupa nonton film Arwah. Mulai 3 Juli di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa. Oke. Jangan lupa ditonton ya Ultimate tanggal 3 Juli 2025. Kalau gitu, terima kasih sekali lagi. Terima Aku kasih. pengen tutup dulu Ultinya. Iya. Terima kasih Ultimates. Sudah nonton Ulti sampai detik ini. Kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya. Dadah. Situ. Nah, situ. Situ Mas. Nah.